Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas perancangan subnetting menggunakan metode VLSM dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tujuan dari tugas ini adalah mencerancang jaringan dengan menggunakan metode subnetting VLSM berdasarkan kebutuhan IP di 6 ruang serta mengalokasikan IP secara efisien agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Langkah 1, tentukan spesifikasi kebutuhan IP. Kebutuhan IP address untuk masing-masing ruang adalah sebagai berikut. Ruang 1 membutuhkan 60 IP address, ruang 2 membutuhkan 50 IP address, ruangan 3 membutuhkan 20 IP address, ruangan 4 membutuhkan 10 IP address, ruangan 5 membutuhkan 6 IP address, dan ruangan 6 menggunakan 4 IP address. Alokasikan IP address yang digunakan adalah 192.168.100. Perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan ini: satu buah router untuk menghubungkan semua subnet dan 6 buah switch masing-masing untuk setiap ruang dan 12 PC. Rancangan jaringan ini dirancangkan di Cisco Packet Tracer dengan koneksi antara perangkat menggunakan kabel straight sesuai kebutuhan. Kita mulai ke aplikasi Cisco. Langkah pertama, kita siapkan satu buah router dan 6 buah switch. Untuk router kita membutuhkan 6 PC router NM1CFE. Kita untuk 6 buah ya, ganti semua, taruh di off kan dulu, ini baru ditaruh. Lalu kita tarik dari router ke switch berurutan dari 0/0 sampai 0/5 ya teman-teman. Kita tarik satu persatu, lalu kita masuk ke CLI. Kita ketik enable confirm. Kita masukin ya teman-teman, ini kita masukin untuk ruang 1. Teman-teman ketik IP DHCP pool kelas 1, lalu network, lalu kita buka network. Networknya kita tulis 192.168.100.0. Untuk subnet masknya kita tulis 255.255.255.192. Default router, karena default router ditambah 1 ya teman-teman, IP-nya kita tambah 1 jadi 192.168.1
DNS server 1.1.1.1.1 kita exit, lalu lanjut ke kelas 2, kita ketik IP DHCP pool kelas 2. Kita ikutin saja ya teman-teman, seperti nomor 1. Ini kita nggak usah repot-repot ya teman-teman, jika sudah tahu IP dan DNS yang IP dan broadcast subnet maksnya, kita kalau sudah tahu jadi tinggal kita ketik saja IP DHCP pool kelas 2. Kita ketik lagi network 192.168.100.255.255.255.190. Default routernya seperti biasa, kita tambah 192.168.100.65. DNS server 111, lalu exit. Lalu masuk ke IP DHCP pool kelas 3, kita ketik network 192.168.100.1. Berapa ini? Kita belum. 160 ya teman-teman. Untuk kelas 3 itu kita pakai 128, 233, 225, 225 untuk 224 ya teman-teman. Untuk default routernya 192.168.100.129. Ingat ya teman-teman, default routernya utama menjadi 1. DNS server 1.1.1. Kita exit, lanjut ke IP DHCP pool kelas 4, network 192.168.140, 255, kita pakai ini 240 ya teman-teman. Default router 192.168.100.141. DNS server 1.1.1.1. Exit, kita lanjut ke IP DHCP pool kelas 5. Kita buka network, sama ketik network, IP network yang kelas 4 192.168.100.140.255.255, maaf teman-teman, 240. Default routernya 192.168.100.141. Lanjut ke IP DHCP, kita ketik exit dulu ya teman-teman. Exit IP DHCP pool kelas 5 network, ketik lagi 192.168.100.174. kita ketik 255.240. Default router
192.168.100.177 1 DNS server 1.131 exit. Yang terakhir IP DHCP pool kelas 6 ya teman-teman. Saya tulis network 192.164.184.255.255.255 kita pakai ini 248 ya teman-teman di router 192.168.185 dengan DNS server 1111. Kita exit, kita tulis lagi nih, kita tambahin ya teman-teman, interface FA0/0 dengan IP address 192.168.1.255.255.255.192. Ini sesuai yang di atas ya teman-teman, tinggal disamain aja. Bantu kita ketik no shutdown, tunggu sampai ada tulisan sebenarnya ini ya teman-teman. Lalu masukin lagi, kita ketik lagi interface FA1/0 IP address 192.168.100.100. Lalu kita masukin lagi di bawahnya, ikutin aja teman ya seperti yang atas, FA2/0 dengan IP address 192.168.100.100.255.255.255.254 teman-teman. Nah, setiap ini kita tambahin no shutdown. Nah, lanjut ke interface FA3/0 menggunakan IP address 192.168.161.255.255 dengan 240. Lanjut no shutdown, interface FA4/192.168.100.177.255.255.255.248. Nah, shutdown lagi, interface FA5.0 enter IP address 192.168.100.155.255.255.255.248. Kita exit ya teman-teman, 3 kali exit. Kita exit sampai muncul tulisan router is now available. Selanjutnya kita konfigurasi ya teman-teman. Kita konfigurasi switch ke PC, kita sambung-sambungin ya teman-teman kabelnya, switch ke PC. Lalu kita buka dari switch pertama, kita buka dari PC 1, kita ubah, kita pencet desktop, ubah IP configuration-nya ke DHCP ya teman-teman. Kita ubah masing-masing PC ke DHCP ya teman-teman. Semua PC kita ubah. Setelah semua PC sudah ke DHCP,
coba ya teman-teman. Konfigurasi router untuk setiap subnetnya, jangan lupa dari 0/0 sampai 0/5 ya teman-teman. Lalu untuk langkah terakhir kita untuk melakukan pengecekan, kita bisa mengirimkan pesan dari satu PC ke PC lainnya ya teman-teman, seperti ini. Dua kali ya teman-teman, ya baru sukses 2 kali. Kita bisa lihat di bawahnya ada tulisan sukses. Ya, seperti yang teman-teman lihat, demikian presentasi tugas perancangan subnetting menggunakan metode VLSM. Dengan desain ini, jaringan dapat memenuhi kebutuhan secara efisien. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya siap menjawab pertanyaan bila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.